Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 1-12 arti hukum Taurat. Ayat 1-6 Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma tentang suatu hukum yang tidak berlaku lagi bagi seseorang yang telah meninggal. Rasul Paulus sedang menjelaskan hubungan orang percaya dan hukum Taurat. Rasul Paulus menggambarkan hal itu dengan hubungan suami istri. Ketika salah satu pasangan yang telah menikah meninggal dunia, maka suami atau istri yang ditinggal tidak lagi terikat pada satu terhadap yang lain. Artinya, suami atau istri bebas untuk menata hidupnya. Jika dia mau menikah lagi, tidak masalah, karena dia sudah tidak terikat pada pernikahannya yang pertama. Hal ini merupakan gambaran dari hidup seseorang yang telah berada dalam Kristus. Jika seseorang telah menerima Kristus dalam hidupnya, maka dia tidak lagi terikat pada hukum Taurat. Artinya, tuntutan hukum Taurat tidak lagi berlaku atas orang yang berada dalam Kristus. Dalam Roma 6 ayat 14 yang sudah pernah kita pelajari, di sana dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Setiap orang yang berada di dalam Kristus tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Selanjutnya dalam Roma 7 ayat 4 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Kematian Kristus mengakibatkan orang yang percaya kepadanya juga telah mati bagi hukum Taurat. Selanjutnya, orang yang percaya seharusnya hidup bagi Kristus dan menghasilkan buah bagi Allah. Tidak lagi hidup dalam daging yang membuahkan maut. Orang yang sudah menjadi milik Kristus seharusnya menghasilkan buah bagi Allah. Dan di ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Selain menghasilkan buah, juga melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ada perbedaan antara melayani menurut hukum Taurat dan menurut roh. Perbedaan itu terletak pada motivasinya. Motivasi melayani hukum Taurat menurut hukum Taurat supaya tidak dihukum, supaya diberkati. Sedangkan motivasi melayani menurut roh karena mengasihi Tuhan. Orang yang melayani menurut roh sadar bahwa karya penebusan Kristus terlalu mahal baginya. Dia telah merasakan dan mengalami betapa besar kasih Kristus baginya. Jadi, melayani menurut hukum Taurat motivasinya karena takut, sedangkan melayani menurut roh motivasinya karena kasih kepada Tuhan. Segala sesuatu dilakukan karena cinta Tuhan, misalnya doa, baca firman, ibadah,
persembahan, persepuluhan, dan seterusnya, itu semua dimotivasi karena dia cinta Tuhan. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat 1 sampai ayat 6 ini? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak lagi terikat atau berada di bawah hukum Taurat, tapi kita berada di bawah kasih karunia. Kita telah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Kita dimiliki oleh Kristus yang sepatutnya lah kita hidup berbuah bagi Allah. Apapun yang kita kerjakan atau lakukan bagi Tuhan, mari kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena takut dihukum atau takut tidak diberkati. Percayalah, kalau kita dimiliki Kristus, maka hidup kita ada dalam pagar berkat-Nya. Allah kita adalah Allah yang setia dan bertanggung jawab. Ayat 7 sampai 12 dari Roma pasal 7. Dalam bagian ini Paulus menjelaskan tentang hukum Taurat. Diawali dengan ayat 7. Dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Hukum Taurat itu tidak dosa, tapi hukum Taurat mengungkapkan dosa atau memberitahu tentang dosa atau mengajarkan atau memperkenalkan kepada kita tentang dosa. Ingat, hukum Taurat diberikan setelah manusia jatuh dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia terus-menerus hidup dalam dosa, tapi tidak tahu kalau itu dosa sampai Tuhan memberikan hukum Taurat. Memang dengan adanya hukum Taurat mendorong kita untuk melakukan dosa. Ada banyak aturan yang ada. Dengan adanya aturan-aturan itu, manusia cenderung untuk melanggar aturan. Contohnya, ada aturan kalau naik sepeda motor harus pakai helm. Nyatanya, tidak semua taat. Bahkan, banyak yang tidak mau pakai helm. Ini artinya apa? Kita tahu bahwa aturan itu dibuat untuk keselamatan pemakai sepeda motor, tapi kenyataannya dilanggar. Jadi kesalahan bukan pada aturannya, tapi pada manusianya yang cenderung untuk melanggar. Demikian pun dengan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan agar manusia sadar bahwa hal-hal yang diperbuatnya adalah dosa di hadapan Tuhan. Tadinya tidak tahu bahwa itu dosa, sekarang jadi tahu. Lalu apa maksudnya tanpa hukum Taurat dosa mati? Ini bukan berarti tanpa hukum Taurat dosa tidak ada. Tapi seandainya tidak ada hukum Taurat, manusia tidak mengerti bahwa yang diperbuatnya dosa. Sehingga dosa akan terus merajalela. Tanpa hukum Taurat, dosa tidak terlihat. Selanjutnya dalam ayat 9-12, Paulus menjelaskan dosa mulai dipahami ketika hukum Taurat ada. Hukum Taurat sebenarnya diberikan supaya manusia sadar akan dosa yang membawa kepada kematian. Kita udah belajar dalam Roma 6 ayat 23, di sana dikatakan bahwa upah dosa adalah maut atau kebinasaan. Jadi keberadaan hukum Taurat diperalat oleh dosa. Dalam hal ini tentu saja iblis untuk menipu manusia. Ingat, iblis menipu manusia sehingga manusia berdosa. Dosa itu selalu menjanjikan kenikmatan ataupun kepuasan. Kalau kita ingat kembali peristiwa Hawa di Taman Eden, Hawa tidak puas dengan keberadaan dirinya. Dia ingin menjadi seperti Allah, seperti perkataan iblis, dan akibatnya
dia jatuh dalam dosa, dia dan seluruh keturunannya. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Iblis selalu berusaha untuk menipu manusia dengan kepuasan dan kenikmatan dunia, sehingga melanggar perintah Tuhan. Di sini kita harus waspada. Terkadang penipuan itu muncul dalam keinginan ataupun pikiran kita. Ingat, iblis itu pencuri, pembunuh, dan peminasa. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan masuk dalam perangkap iblis. Hati-hati dengan anggapan seperti ini. Nggak apalah, dosa dikit-dikit, kan semua orang juga melakukannya. Hal ini saya soroti mengenai banyaknya pelanggaran lalu lintas yang merugikan orang lain. Kita tidak boleh pakai standar hidup dunia. Standar kita adalah Alkitab sebagai firman Allah. Iblis selalu mencari kesempatan untuk membunuh kita, artinya membawa kita sehingga kita jatuh dalam dosa, mulai dari kesempatan kecil sampai kesempatan besar. Koruptor pastinya dimulai dari korupsi angka yang kecil, kalau tidak ketahuan berlanjut, dan parahnya makin menikmati. Inilah tipuan setan. Maka itu, kita harus tunduk pada Allah dan lawan iblis supaya ia lari dari kita. Mari kita hidup dalam kasih karunia dan melakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari dari Roma pasal 7 ayat 13-26 tentang perjuangan hukum Taurat dan dosa. Pada bagian ini kembali Rasul Paulus menegaskan tentang ayat-ayat sebelumnya. Hukum Taurat diberikan agar manusia sadar akan dosa. Dalam ayat 12 di atas telah dikatakan bahwa jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Lalu dalam ayat 14 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Di sini Paulus menjelaskan bahwa dirinya bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Dijelaskan dalam ayat 15-23. Bagian ini kita baca ya supaya paham apa maksudnya. Ayat 15 dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. 16, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 15 menunjukkan ketidakmampuan seorang Paulus untuk menghalangi kuasa dosa yang bekerja dalam diri manusia lahiriahnya. Dalam ayat 17, bukan berarti Paulus menghalalkan perbuatan dosa yang bekerja dalam dirinya. Artinya, ya udah, itu bukan mauku, tapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, selanjutnya dalam ayat 18, Paulus menyadari betul situasi manusia lahiriahnya. Dia katakan, dalam diri manusia lahiriahnya tidak ada yang baik, dan hal itu mendorong dia untuk melakukan yang tidak baik. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Lebih jelas lagi dalam ayat 19-21 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Betapa besarnya pengaruh dosa yang ada dalam manusia lahiriah Paulus. Tapi bukan berarti dibiarkan. Paulus berusaha atau berjuang untuk seperti yang dikatakannya di dalam ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus merasakan dan bergulat dengan situasi kedagingan atau manusia lahiriah yang membuat dia senantiasa berbuat dosa. Dia bergumul dengan dosa yang ada. Manusia dagingnya berlawanan dengan manusia batinia atau manusia rohaninya. Paulus menyaksikan bahwa dia mendapati dalam dirinya ada dua hukum yang bekerja, yang saling berlawanan. Itu dapat kita baca di dalam ayat 21-23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus menyadari keberadaannya, bahwa hukum lain atau dosa yang menawan manusia lahiriahnya berjuang untuk melawan hukum akal budi atau manusia rohaninya. Di dalam ayat 26 dikatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Di sini kita melihat kejujuran seorang Paulus yang berjuang menghadapi tawanan dosa dalam diri manusia lahiriahnya yang ada di dalam anggota-anggota tubuhnya. Itu sebabnya dia berkata di dalam ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus membutuhkan seorang pelepas, dan dia tahu pelepas yang sanggup melepaskan dia adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu. Ayat 25 dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 25 ini menjadi kesimpulan Paulus menghadapi tawanan dosa yang bekerja dalam manusia lahiriahnya. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Sekalipun kita telah mati bagi dosa, tapi kuasa dosa masih bisa bekerja dalam diri manusia lahiriah kita melalui anggota-anggota tubuh kita. Itulah sebabnya dibutuhkan kewaspadaan, kepekaan, dan ketergantungan penuh akan Tuhan. Mari kita mendorong atau memaksa diri kita untuk makin mendekat dan tunduk kepada Allah, agar kita diberi kemampuan untuk melawan dosa yang ditembakkan iblis kepada kita. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan selanjutnya, mari kita lebih bersungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dari tawanan dosa. Ingat, dosa itu sangat mengerikan dan membawa kepada kebinasaan. Seperti Paulus berkata di dalam Roma 7 ayat 25 tadi, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah pelepas kita yang sejati.
Ini yang bisa saya berikan buat kita pada hari ini. Teruslah belajar firman Tuhan agar kita makin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di grup diskusi kita di grup WhatsApp.